Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita memulai ibadah pada malam hari ini, Rabu 3 Juni 2020. Pelayanan firman pada ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ellen Irma Polii. Seorang ibu, situasi yang sulit sedang kita alami, pandemi COVID-19 tiada berujung, tetapi kiranya tidak melunturkan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama keluarga dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Karena sesungguhnya betapa menyenangkan ketika kita datang menghadap Tuhan. Betapa menyenangkan ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam nama Tuhan. Marilah kita sujud menyembah-Nya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Gita Bakti 1 ayat yang pertama dan kedua. Pujilah Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu, karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Kiranya
pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang, ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon, Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 112, ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar dan akan berkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Nyanyian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Imamat pasal 18. Kita akan baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-30. Kita siapkan bacaan kita Imamat pasal 18 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-30. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena sungguh kasih setia-Mu kekal selalu baru tiap hari. Kami alami, kami rasakan sampai pada malam ini. Bapa di surga, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pegangan atau pedoman bagi perjalanan kehidupan kami yang memuliakan Engkau. Untuk itu Bapa, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membaca, mendengarkan firman-Mu, juga kami diberi pengertian akan kehendak Tuhan bagi hidup kami, yang harus kami perbuat dalam hidup pribadi, keluarga, persekutuan, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi surat terbuka untuk tempat orang membaca tentang penyertaan pemeliharaan Tuhan dan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan dalam Kristus Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan dari Imamat pasal 18 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-30 yang demikian bunyinya.
Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu, atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya, selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk mengungkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu. Apabila kamu menajiskannya,
seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua. Saya berharap bahwa kita semua di rumah sehat dan tetap semangat. Walaupun kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Senang sekali ketika kita boleh berjumpa kembali. Walaupun hanya melalui kemajuan teknologi yang kita boleh nikmati saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita saat ini diberi tema, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dari tema ini mengacu pada Imamat 18 ayat 16 sampai 30. Apa sesungguhnya yang mau dikatakan dan disampaikan kepada kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, harta yang paling berharga dalam kehidupan ini adalah keluarga. Ungkapan ini pertama kali kita dengar sebagai ungkapan atau untayan lirik sebuah soundtrack film yang diminati berbagai kalangan, yakni Keluarga Cemara. Jika kita menyimak film ini dan ungkapan lirik dalam soundtrack Keluarga Cemara, ini bukan sekedar lirik tanpa makna. Tapi sebenarnya ungkapan ini benarlah adanya. Tak ada yang dapat menandingi kebahagiaan sejati kita jika kita itu ada bersama dengan keluarga. Bergelimang harta pun tidak akan membuat bahagia apabila keluarga kita berantakan karena kita tidak menjaga kekudusan perkawinan. Tidak ada kebahagiaan dalam sebuah keluarga apabila saling mengkhianati dan mengotori apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting sebagai fondasi dari kehidupan gereja dan masyarakat. Dan kita pun pasti pernah mendengar bahwa kuatnya, kokohnya sebuah bangsa dimulai dari kuat dan kokohnya sebuah keluarga. Kehidupan gereja itu tidak akan bertumbuh karena keluarga yang menjadi fondasinya tidak kokoh. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan Allah dalam perikop pembacaan Alkitab kita
menyampaikan ketetapan dan peraturannya yang sangat rinci tentang relasi dalam keluarga, untuk menunjukkan kepada kita batasan dan larangan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh umat Israel terkait dengan kehidupan perkawinan. Bahwa umat Israel ini setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir, mereka harus menjadi bangsa yang berbeda. Tidak mengikuti kebiasaan dari bangsa Mesir, di mana mereka menjadi budak, dan bangsa Kanaan, di mana Allah membawa mereka. Supaya mereka ini berbeda, tidak melakukan hal-hal yang najis seperti bangsa lainnya. Yaitu ketika mereka di Mesir, apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Mesir. Juga ketika mereka ada di tanah Kanaan. Dengan kehidupan mereka yang mereka lakukan yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keluarga inti dalam masyarakat Israel terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Maka ditekankan sekali bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan istri ayahnya, ibu kandung maupun ibu tiri. Itu ayat 7 dan ayat yang ke-8. Juga dengan saudara perempuan, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Kemudian cucu perempuan. Larangan perkawinan diperluas untuk mencakup saudara perempuan dari ayah atau ibu, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Bahkan ada larangan untuk kawin dengan saudara. Dengan demikian seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan istri saudara ayah, ayat 14. Menantu perempuan, ayat 15. Istri saudara, ayat 16. Anak maupun cucu dari istri, ayat 17. Saudara perempuan istri selama istri masih hidup, ayat yang ke-18. Selain itu, segala bentuk persinahan itu tidak boleh untuk dilakukan. Juga dengan mereka yang bukan pasangan kita. Yang kita tahu bahwa yang kita lakukan akan mencemarkan kekudusan perkawinan. Kemudian ayat 22, hubungan seksual yang tidak normal seperti dengan sesama jenis. Dan ayat 23 juga dengan binatang dilarang. Peringatan keras diberikan bagi yang melanggar perintah di atas. Karena sebagaimana dalam bacaan dikatakan tadi, karena perbuatan demikian membuat negeri itu menjadi najis. Kenajisan yang akan membuat Tuhan, itu dalam ayat 24 sampai 30, itu akan memuntahkan orang Israel. Perbuatan najis inilah yang membuat Tuhan menghukum orang Israel. Ketika umat Israel melanggar, karena Allah tidak menghendaki kita mencemari kekudusannya, tetapi juga kekudusan hidup kita, kekudusan hidup keluarga.
Tuhan Allah menghendaki agar bangsa Israel itu berani untuk berbeda. Tidak seperti bangsa Mesir dan Kanaan, tetapi berani untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab Allah berfirman dalam Imamat 11 ayat 44, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perintah ini, aturan ini dibuat, diberikan, ditujukan bagi orang Israel. Tetapi tentunya bukan hanya bagi mereka saja, tapi juga kepada kita sekarang ini. Kita beranjak hidup dalam kebiasaan yang baru, a new normal. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kebiasaan kita dibongkar habis-habisan. Mau tidak mau, kita harus hidup dengan sebuah kebiasaan yang baru untuk berani berbeda. Maka kita semua dipanggil dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tetapi juga dalam kehidupan, bukan hanya ketika di masa pandemik ini, untuk tetap menjaga hidup kekudusan bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Selama masa pandemi COVID-19 ini, mari kita memaksimalkan waktu prioritas dan hati kita untuk keluarga yang kita cintai. Di tengah tantangan pergumulan yang tentunya kita rasakan begitu berat, godaan untuk melanggar kekudusan hidup, tawaran untuk tidak menjaga kekudusan hidup perkawinan, itu sangat kuat. Karena itu, biarlah pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita, memanggil kita dengan serius untuk membangun relasi yang kudus dengan sesama anggota keluarga. Karena Tuhan dapat memakai berbagai cara untuk mengingatkan kita, menegur kita. Dan bisa saja pandemi COVID-19 ini juga, Tuhan sedang mengingatkan kita, memanggil kita untuk membangun keluarga yang semakin kuat, teguh kokoh. Memanggil kita untuk memanfaatkan waktu-waktu kehidupan yang dikaruniakan kepada kita. Karena tidak selamanya kita punya waktu, supaya kita bisa membangun relasi yang kudus sesama anggota keluarga, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kekudusan yang dikehendaki Tuhan, dan karena itu menduka citakan hati Tuhan, dan yang berujung pada penghukuman. Mari rawatlah sikap saling menghargai dalam keluarga, saling menguatkan, menopang, sebab itulah yang diinginkan Tuhan. Maka percayalah, kendati pun saat ini kehidupan kita makin berat, kita tetap bisa berbahagia. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang berjalan pada jalan Tuhan.
yang hidup menurut firman-Nya, dan orang yang hidup dalam pengucapan syukur hari lepas hari. Amin. Kita masuk saat teduh. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyi hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah ini kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami akan panggilan kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, untuk menjaga kekudusan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kekudusan hidup dalam keluarga. Bapa, itu berarti kami harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Bapa di surga, jika keluarga itu berbahagia, maka tentunya di dalamnya ada keluarga, ada suami istri yang pasti menjaga kekudusan hidup, kekudusan perkawinan. Berarti tidak ada yang saling mengkhianati dan mengotori hubungan mereka. Karena apa yang telah Tuhan persatukan, itu tidak boleh untuk diceraikan, dikhianati oleh apapun. Bapa di surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Memberkati pemimpin bangsa kami.
dalam segala upaya untuk pencegahan mewabahnya pandemi COVID-19. Semua yang terlibat di dalamnya, para dokter, juru rawat, relawan, agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, tapi tetap merasakan empati dengan saudara-saudara apapun keadaan yang sedang mereka alami. Merasa empati dengan mereka yang sakit, yang terkena COVID-19. Bapa, kami berdoa bagi GPIB, fungsionaris Majelis Sinode, tim Pelkes GPIB, jemaat-jemaat serta pelayanan gerejanya. Engkau memberkati agar seluruh kegiatan pelayanan GPIB berjalan lancar. Fungsionaris Majelis Sinode dimampukan untuk dapat menjalankan tugas di tengah-tengah pandemi COVID-19, juga dengan gugus tugas pandemi COVID-19 yang juga terlibat dalam memutus penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa Bapa untuk keluarga para pelayan yang meninggal karena COVID-19. Para pelayan dan warga jemaat yang sakit karena COVID-19. Hiburkan mereka, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu. Biarlah dikaruniakan kesehatan, kekuatan dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah damai sejahtera dan sukacita memenuhi kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Apapun pergumulan persoalan yang sedang dihadapi, oleh Roh Kudus kami kuat. Bahkan kami mampu untuk menjadi saksi akan karya penyelamatanmu bagi umat manusia dan dunia. Bagi kami yang percaya kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat dengan pergumulan karena dampak COVID-19. Kehilangan pekerjaan, dirumahkan, dan lainnya. Lawat mereka Tuhan, supaya hal ini tidak kemudian membuat mereka goyah. Hal ini tidak membuat mereka meragukan Engkau, tetapi mereka percaya pertolongan-Mu dapat diandalkan, sangat terbukti bagi setiap orang yang berserah dan menyerahkan hidupnya di dalam Tuhan. Bapa, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan memberkati. Liturgos, operator multimedia sound system, pemandu lagu, organis. Biarlah pelayanan kami berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami membawa kehidupan dan pelayanan Jemaat GB Pelita ke dalam tangan Tuhan. Dengar dan sambut doa kami dan juga penyerahan diri kami untuk kembali dituntun, dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Dan karena kami semua berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan merupakan bukti bahwa dalam kehidupan yang terkadang begitu sakit, Ia tetap setia
memelihara kehidupan gerejanya. Kerelaan hati dan kejujuran dalam memberi persembahan kepada junjungan kita, Tuhan Yesus Kristus, adalah wujud kesetiaan kita dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ketulusan, kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan tangan yang terbuka untuk kemuliaan namanya. Sementara memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 291 ayat pertama dan keempat. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang telah mempercayakan pelayanan dan kesaksian bagi umatnya. Kita ketahui bersama bahwa bulan Juni merupakan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Tugas pelayanan dan kesaksian ini harus kita laksanakan dalam semangat persekutuan dan menciptakan persekutuan. Hal ini dapat kita mulai dari keluarga, karena keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dari kehidupan gereja dan masyarakat. Dalam situasi kondisi saat ini, selama pandemi COVID-19, kebiasaan kita dibongkar habis-habisan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hidup dengan kebiasaan yang baru. Apalagi kita akan beranjak dalam kebiasaan yang baru, hidup yang baru yang saat ini sedang ramai dibicarakan sebagai new normal. Maka dalam kesempatan ini juga, kita semua dipanggil untuk hidup menjaga kekudusan bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Selama masa pandemi COVID-19 ini juga, kita berkesempatan memaksimalkan waktu, prioritas, dan juga kesempatan berkumpul bersama dengan keluarga yang kita cintai. Oleh sebab itu, dalam bulan Pelkes ini, marilah Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bangun relasi yang kudus bersama dengan anggota keluarga dan rawatlah sikap saling menghargai di dalam keluarga kita. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, dan yakinlah hidup kita akan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sedia dan setia
untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja. Mari kita berdiri, kita menyanyi kitab Bakti 117 bait 1 dan 13, ajar kami melakukan firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Terima kasih telah mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.